Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Inaya Sutopo, mahasiswa vokasi Administrasi Keuangan dan Perbankan Universitas Indonesia. Saya ingin menjelaskan hasil mini riset PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau saham BJBR. Hasil riset ini hanya untuk kepentingan akademik. PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten atau saham BJBR. Pada tahun 1961, Bank BJB yang dahulu dikenal dengan Bank Jabar Banten adalah Bank BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung. Bank ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1961. Pada tahun 1991, Bank BJB menerbitkan obligasi untuk pertama kalinya. Di tahun 2000, Bank BJB menjadi bank pembangunan daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system. Di tahun 2010, Bank BJB mencatat saham pertamanya di Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2018, Bank BJB menerbitkan PUB tahap 1 obligasi Bank BJB. Berikut analisa company BJBR. Selanjutnya ada tinjauan operasional. Berikut adalah laporan keuangan yang diambil dari 5 tahun terakhir, yaitu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dalam menganalisa ketiga saham tersebut, saya menggunakan dua analisa, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dan metode penelitian kooperatif. Berikut adalah perbandingan ketiga saham, yaitu yang pertama ada saham BJBR. Untuk menentukan beta saham BJBR, saya mengolah data historis dari tingkat pengembalian saham BJBR terhadap IHSG selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data yang sudah dianalisis menggunakan regression, didapat bahwa nilai beta BJBR yaitu 2,11, yang diartikan bahwa nilai beta BJBR yaitu 2,11 merupakan saham cenderung naik dan turun lebih tinggi daripada harga pasar. Yang kedua ada saham BDBN. Berdasarkan data yang sudah dianalisis, nilai beta saham BDMN yaitu 2,22 diartikan bahwa saham cenderung naik dan turun lebih tinggi daripada harga pasar. Yang ketiga ada saham BJTM. Saham BJTM memiliki beta 1,71 yang diartikan bahwa saham cenderung naik dan turun lebih tinggi daripada pasar karena beta lebih besar daripada 1. Berikut adalah return saham. Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat portofolio saham BJBR efisien dikarenakan return yang terjadi aktual lebih tinggi daripada return yang diharapkan. Yang kedua ada saham BDMN. Setelah dihitung didapat rate of return sebesar 1,93%. Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa portofolio saham BDMN tidak efisien. Yang ketiga ada saham BJTM. Saham BJTM memiliki portofolio yang efisien dikarenakan return yang terjadi aktual lebih tinggi daripada return yang diharapkan. Selanjutnya ada perhitungan DDM. Nilai intrinsik terhadap harga pasar atau closing price menunjukkan bahwa harga pasar perusahaan BJBR berada dalam kondisi undervalue atau dinilai murah. Nilai intrinsik terhadap harga pasar atau closing price menunjukkan bahwa harga pasar perusahaan BJTM berada dalam kondisi undervalue atau dinilai murah. Pada saham BDMN, nilai intrinsik terhadap harga pasar menunjukkan bahwa harga pasar perusahaan BDMN berada dalam kondisi undervalue atau dinilai murah.
Berikut merupakan security market line. Pada mini riset ini, saya mengambil perbandingan saham BJBR, BJTM, dan saham BDMN. Terlihat pada data tabel di atas bahwa saham BJBR dan BJTN efisien, sedangkan pada saham BDMN terlihat pada tabel tidak efisien. Terbukti dengan grafik di atas, saham BJBR dan BJTM berada di atas garis grafik rate of return, yang menandakan bahwa dua emiten saham tersebut memiliki saham yang efisien, sedangkan grafik BDMN berada di bawah garis grafik rate of return, yang menandakan bahwa BDMN memiliki saham yang tidak efisien. Selanjutnya ada pembentukan portofolio optimal. Berikut tabel pembentukan portofolio optimal dengan mengambil perbandingan ketiga saham berdasarkan hasil perhitungan pembobotan perhitungan Markowitz. Dapat dilihat di tabel di atas bahwa alokasi dana terbesar jatuh kepada saham BJTM dikarenakan WI-nya lebih besar dibandingkan dengan saham BJBR dan BDMN. Berikut ada analisis teknikal. Pada saham BJBR ini sedang mengalami sideways, yaitu ditandai dengan grafik yang naik turun. Pada saham BJBR, signal MACD menunjukkan bullish karena BJBR masih menyentuh garis resisten. Direkomendasikan saham ini prediksi harganya yaitu dari tren terakhir, tren sideways. Grafik menandakan bullish pada harga terakhir ini yaitu buy on support pada harga 673,9 dan sell on resistance pada harga 836,1, maka akan memperoleh gain sebesar 1,24%. Selanjutnya ada saham BJTM. Saham BJTM ini direkomendasikan. Saham ini prediksi harganya yaitu dari tren terakhir, tren sideways. Grafik menandakan bullish pada harga terakhir yaitu buy on support pada harga 539,9 dan sell on resistance pada harga 539,9, maka akan memperoleh gain sebesar 1,07%. Selanjutnya ada saham BDMN. Pada saham BDMN ini sedang mengalami sideways, yaitu ditandai dengan grafik yang naik turun. Pada saham BDMN, signal MACD menunjukkan bullish karena BDMN masih dapat menyentuh garis resisten. Direkomendasikan saham ini prediksi harga yaitu dari tren terakhir, tren sideways. Grafik menandakan bullish pada harga terakhir ini yaitu buy on support pada harga 2.381 dan sell on resistance pada harga 2.848, maka akan memperoleh gain sebesar 1,22%. Sekian hasil presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.